Maka kalau ada orang menganggap ajaran ada dasarnya dari dalil dianggap bid'ah, orang tadi kemungkinan satu, di Ramadan ini mulai banyak dikirimkan meme, dikirimkan tulisan-tulisan, entah siapa penulisnya. Yang men-share itu nggak tahu entah siapa yang nulis. Melafazkan niat puasa ketika Ramadan tidak dicontohkan oleh Rasul. Ini salah. Rasul justru mencontohkan. Tapi dengan dihadirkan statement bahwa kita puasa itu sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari, sehingga tak ada imsak. Ini adalah menggiring pemikiran sesat. Dan hampir semua ajaran berjamaah Nabi mengajarkan begitu. Kok bisa-bisanya orang sengaja mempersiapkan diri agar datang ke masjid saat salat tarawih, jumpa dengan banyak orang, dia dalam keadaan bersih dan rapi, itu adalah amalan bid'ah. Kok bisa? Jadi jangan mudah menuduh orang dia bid'ah, kita sunnah. Jangan-jangan kita yang bid'ah. Kok bisa ziarah kubur bid'ah? Maka kalau ada orang mengatakan yang tak dibuat Rasul adalah bid'ah, yang salat jamaah setiap malam di bulan Ramadan, coba tanya, ada enggak Rasul menyuruh begitu? Oleh karena itu, kalau ada orang salat 8, salat 20, silakan masing-masing salat. Tapi jangan pernah mengklaim salat yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan Rasul, salat yang 8, yang 20 enggak sesuai dengan Rasul. Hati-hati dengan klaim itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah Maghrib Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah sampai sekarang kita termasuk di antara orang yang masih menggunakan nikmat dan karunia Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara yang dicatat sebagai syakur, yang pandai bersyukur. Salawat dan salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara yang dimuliakan Allah, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, poin pertama dalam kajian ini ingin saya sampaikan, kita ketika beramal dengan agama mesti merujuk kepada sumber agama. Bagi orang yang bisa memahami Al-Quran dan Sunnah, dia langsung merujuk Al-Quran dan Sunnah. Bagi orang yang tak bisa memahami langsung Al-Quran dan Sunnah, dia merujuk kepada orang yang bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Bahasa lain, mengikut ulama. Maka kalau ulama mengajarkan amal, mengajarkan ilmu, mengajarkan keyakinan dalam beragama, Bapak Ibu jangan ragu, jangan takut, ikut saja. Kenapa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hamba Allah. Bahkan di sini dibuat sebagai kalimat yang menunjukkan terbatas. Artinya hanya para ulama lah hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah. Maknanya para ulama ketika mengajarkan kepada kita amal, baik amal itu tataran individu atau jamaah, itu pasti berbasis ilmu. Karena tidak mungkin orang yang takut kepada Allah dia mengajarkan sesuatu yang tidak Allah suka. Tidak mungkin orang takut kepada Allah dia mengajarkan ajaran bertentangan dengan Allah. Makanya kalau sudah ulama yang mengajarkan amal, Bapak Ibu tinggal ikut, percaya saja. Karena mereka adalah orang yang sangat takut kepada Allah. Bapak Ibu bisa bayangkan, andaikan dia mengajarkan yang salah,
berapa orang yang akan beramal dengan ajaran dia yang salah, lalu semua orang itu akan menuntut dia di akhirat nanti. Itu nalar itu mesti dipakai. Maka Ustaz, kok beda antara ulama kita dengan ulama orang lain, sehingga amaliah yang kita buat ini kata ulama orang lain disebut bid'ah? Kaidah kedua, Bapak Ibu perlu tahu, kalau berbeda pendapat ulama, yang satu mengatakan pendapat A, yang lain mengatakan B, selama ada perbedaan berarti masalah ini ada dasar hukum. Hanya saja kesimpulan dari dasar hukum tak sama. Saya ulang, selama ada perbedaan dalam satu masalah berarti ada dalil. Hanya saja tidak sepakat, tidak sama kesimpulan dalam mengkaji dalil. Paham ya? Selama beda pendapat berarti pendapat ini ada dasar argumen, tapi kesimpulan dalam pengkajian argumen tidak sama. Maka kalau ada orang menganggap ajaran ada dasarnya dari dalil dianggap bid'ah, orang tadi kemungkinan satu, dia tidak berilmu. Yang kedua, kemungkinan dia sengaja membuat fitnah. Jadi yang keduanya tidak yang baik. Maka asal ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam masalah yang sama, si A berkata gini, B berkata gini. Contoh yang paling mudah lah kunut. Beda pendapat di antara ulama, bukan hanya mazhab Syafi'i, mazhab Maliki juga mengamalkan. Jika terjadi perbedaan berarti dalilnya ada, tapi kesimpulan mengkaji dalil yang tak sama. Kira-kira orang yang beda dengan kita, boleh nggak kita sebut dia tidak berdasarkan dalil dalam agama? Boleh nggak? Dia berdasarkan argumen, berdasarkan dalil, cuma beda kesimpulan. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di Ramadan ini mulai banyak dikirimkan meme, dikirimkan tulisan-tulisan. Entah siapa penulisnya. Yang men-share itu nggak tahu entah siapa yang nulis. Dapat entah dari mana isinya, dia entah paham entah tidak, di-share kemana-mana. Sementara dia pengajian di masjid di Pekanbaru, datang ke Masjid Al-Falah, ke Masjid Raya An-Nur, datang ke Masjid Nurul Yakin, ke Masjid Jamiatul Zahidin, datang berbagai masjid di sini, Masjid At-Taibah dan segala macam. Dia tahu ustadznya, paham dia tentang ustadz itu. Ini ucapan ustadz tadi dia abaikan dan dia ambil ucapan yang dapat dari WA, entah siapa yang bicara, entah sumbernya dari mana. Nalarnya yang paling mudah Bapak Ibu, orang yang kita kenal aja kita nggak percaya, apalagi orang nggak kita kenal. Entah hantu belau yang menulis, kita nggak tahu entah dari mana WA itu datang. Entah orang yang berilmu, entah tidak. Entah orang yang sengaja mengajarkan ilmu untuk membuat fitnah, entah orang memang tak paham dengan agama yang men-share. Saya bukakan contoh. Satu, melafazkan niat puasa ketika Ramadan tidak dicontohkan oleh Rasul. Ini salah. Rasul justru mencontohkan. Rasul mencontohkan berniat puasa. Rasul ketika puasa itu mencontohkan niat itu disebutkan dengan lisan. Saat beliau pulang dari masjid ke rumah Sayyidah Aisyah, ditanya, adakah yang bisa kami makan di rumah kita saat ini? Qulna la, kata Sayyidah Aisyah dan orang yang ada di rumah, enggak ada. Idzan ana shaim, kalau begitu aku puasa, kata Nabi. Nabi sebutkan jelas. Nabi niat puasa itu, kalau begitu aku puasa, disebutkan jelas oleh Nabi, dilafazkan niatnya. Kan kalau begitu aku puasa ini kan niat puasa kan, dilafazkan oleh Nabi. Maka melafazkan niat puasa tidak ada dalilnya atau itu bid'ah, orang ini salah dalam memahami dalil. Secara umum melafazkan niat ini bukan termasuk yang terlarang dalam berdalil. Nabi sebut innamal a'malu bin niat. Setiap amal yang kita buat bernilai ibadah atau bukan tergantung niat. Amal itu menjadi amal yang wajib atau yang sunnah tergantung niat. Nabi tidak membatasi
bahwa niat itu harus di dalam hati saja, tak boleh dilafazkan, enggak ada. Maka kalau ada orang membatasi hanya di dalam hati, tak boleh dilafazkan, dia mesti mengemukakan dalil. Kalau tidak berarti mengada-ada, berarti dia orang yang berbicara tanpa ilmu, bicara tanpa argumen. Paham Bapak Ibu? Kalau ada amaliyah, Rasul tak mengaturnya dengan spesifik, dengan kait tertentu, atau dengan keadaan atau hal tertentu, lalu dibatasi dengan keadaan atau hal tertentu. Orang yang membatasi mesti mengemukakan dalil. Kok dibatasi? Paham ya? Nabi tak membatasi bahwa berniat tadi tak boleh disebutkan dengan lafaz atau dikeraskan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang membatasi mesti mengemukakan dalil. Contoh yang kedua, imsak. Imsak itu tidak ada dasarnya, sehingga dia nalarnya benar. Kita itu wajib puasa, wajib menahan diri dari yang batalkan puasa sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Benar, tak ada yang salah. Tapi orang berhenti makan sahur, tak lagi makan dan minum sejak waktu imsak, juga tidak salah. Tapi dengan dihadirkan statement bahwa kita puasa itu sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari, sehingga tak ada imsak, ini adalah menggiring pemikiran sesat. Kenapa? Apa salahnya orang berhenti sahur sebelum waktu menahan? Kenapa? Kalau dia berhenti sebelum waktu menahan, dia selamat dari terlewat waktu makan. Kita kalau puasa mesti menahan diri tak makan dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Maknanya kalau ada orang masih makan ketika fajar sudah terbit, puasanya batal. Dan puasa hari itu mesti dikerjakan, tapi tidak sah, mesti diqadha. Saya ulang, kalau ada orang sudah lewat dari waktu terbit fajar masih makan, masih minum, puasa hari itu batal, tapi dia wajib puasa dan harus diganti puasa itu. Kalau dia sudah berhenti sebelum imsak, sebelum waktu subuh atau saat imsak, dia selamat dari offside ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhenti makan, berhenti minum, berhenti sahur di waktu imsak itu bagus, menolong orang beriman agar selamat ibadah puasa dia. Di sisi lain, ini sama dengan kebiasaan Rasul, berhenti makan sebelum masuk waktu terbit fajar. Maka dalil itu mesti dipahami oleh orang yang paham dalil, bukan setiap orang yang merasa bahwa dia patut untuk berbicara dalil. Ketiga, menunda azan maghrib dengan alasan kehati-hatian disebut bid'ah juga, tidak sesuai dengan sunnah. Kok bisa orang hati-hati sehingga puasanya tak batal? Itu bid'ah. Saya ulang, menunda berbuka. Ini kita nggak yakin, nggak tahu kita ini azan atau belum, sirine atau sudah, fajar atau matahari dah tenggelam atau belum. Karena khawatir kita tersalah, kita pastikan baru berbuka. Kok bisa yang begitu bid'ah? Paham? Orang kalau dia masih waktu berpuasa tapi dia makan, dia puasa hari itu batal, mesti diganti. Kenapa? Wajib puasa itu sampai tenggelam matahari tak makan dan minum. Tapi kalau sempat masih ada matahari belum tenggelam, dia sudah makan dan minum, batal puasa dia, mesti diganti. Kok bisa orang hati-hati agar puasanya tak batal disebut bid'ah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis la yazalun nas bi khairi ma ajal fitrah,
manusia berada dalam kebaikan ketika mereka menyegerakan berbuka. Itu hadis itu bermaksud kalau waktu berbuka sudah pasti masuk baru berbuka. Itu menyegerakan berbuka, bukan asal menyegerakan. Kita tengok imsak waktu maghrib 6 berapa sekarang kalau maghrib? 6.26. Kalau sudah pasti 6.26 atau lewat dari 6.26 baru kita berbuka, selamat kita dari berbuka di waktu yang terlarang menurut syariat. Kita ini kadang-kadang Bapak Ibu tidak sadar jam kita tidak akurat. Kita tak sadar kalau penunjuk waktu kita tak akurat. Mohon izin Pak Tony, kalau bisa sebelum Ramadan semua jam kita ini di setel Pak. Jam dinding, kemudian jam penunjuk waktu. Khawatir kalau ada yang datang ke masjid tiba-tiba dia tengok waktu, oh dah azan nih, dia azan. Orang lain ketika itu berbuka puasa, padahal boleh jadi jam kita ini sedang tidak akurat, cepat 2 menit. Berapa banyak orang sekitar ini gara-gara mengikut orang yang tidak hati-hati batal puasa. Mesti diulang semua itu. Mohon izin Pak, nanti kalau bisa ada sengaja untuk cek jam ini sudah akurat belum? Sudah akurat alhamdulillah. Kalau belum, sebaiknya kita akurasi semuanya. Semua jam di masjid, bukan hanya di Al-Falah, semua masjid dimanapun berada, sebaiknya sebelum Ramadan masuk akurasi waktu kita. Termasuk yang punya jam tangan untuk jam pribadi, akurasi. Khawatir salah dalam berbuka, salah dalam sahur, akibatnya ini adalah puasa itu bisa batal. Jadi Bapak Ibu, ada 2 hadis yang hati-hati dalam memahami. Menyegerakan berbuka puasa maksudnya bila puasa waktu berbuka sudah pasti masuk lalu segera berbuka. Itu yang sunnah itu. Bukan kita tak pasti baru kita tak pasti tapi kita paksakan, oh sudah masuk waktu berbuka. Tidak boleh menentukan yang pasti dengan yang ragu. Jadi hati-hati itu bukan bid'ah, hati-hati itu justru baik, justru menyelamatkan. Poin selanjutnya, mandi besar pada 1 hari menjelang 1 Ramadan dimulai. Kenapa masyarakat muslim dia sengaja mandi sebelum solat tarawih di malam pertama? Kita nih, mohon maaf, bau kita di rumah tu macam-macam. Ada yang bau ikan asin, ada yang bau bawang, macam-macam bau badan kita nih. Sehingga kalau datang ke masjid malam pertama tu orang ramai datang, kalau kita mandi minimal kita berusaha badan ini bersih, badan kita ini harum, sehingga berjumpa dengan siapapun orang nyaman berjumpa dengan kita, kita pun pede jumpa dengan orang. Nabi jangankan mandi, Nabi justru suka pakai parfum minyak wangi kalau menghadiri jamaah, baik solat Jumat, solat jamaah, atau solat-solat yang lain yang berjamaah, atau kegiatan lain yang berkumpul banyak. Kok bisa orang sengaja mandi supaya bersih datang ke masjid, bahkan sengaja pakai pakaian baru, atau pakai, kita kan Bali Mokasa itu kan sebenarnya tujuannya orang-orang kita yang jarang mandi, orang-orang kita yang jarang belimau. Mohon maaf, ibu-ibu pasti paham maksud belimau itu jarang. Perempuan ini dia belimau tiap saat itu tak mudah. Kenapa? Keramas setiap saat itu bagi dia repot. Maka kalau kita sudah masuk Ramadan, sengaja kita belimau, belimau itu berlimau, bersampo kalau sekarang. Kalau sekarang enak sampo. Dulu kita tak punya sampo, maka dicarilah kembang, dicarilah jeruk, dicarilah berbagai tanaman yang kalau kita pakai dia harum, kalau kita pakai sehat, kalau kita pakai badan kita jauh dari berbagai aroma yang tak nyaman. Itu belimau kasa itu. Jadi datang ke masjid dalam keadaan harum, dalam keadaan bersih, dalam keadaan rapi, justru anjuran Nabi. Makanya kalau hari Jumat itu Nabi ngajarkan segera datang ke masjid, sebelum berangkat ke masjid mandi, ketika sebelum mandi bersih-bersih, potong kuku, cabut bulu ketiak, mohon maaf cukur bulu kemaluan, rapikan kumis jenggot. Itu ajaran Nabi. Dan hampir semua ajaran berjamaah Nabi ngajarkan begitu.
Kok bisa-bisanya orang sengaja mempersiapkan diri agar datang ke masjid saat salat tarawih, jumpa dengan banyak orang, dia dalam keadaan bersih dan rapi, itu adalah amalan bid'ah. Kok bisa? Faham ni? Lanjut. Ini saya tak tahu WA ni tak siapa, tapi ditanyakan ke saya. Mendahului puasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya, ini memang tak boleh. Tapi masalah yang terjadi adalah di kita terjadi perbedaan kapan Ramadan itu tanggal 1. Perbedaan itu bukan karena gagah-gagahan, tapi ada dasar ilmunya. Sehingga kalau ada pemerintah menetapkan misalnya hari Kamis, sebagian menetapkan hari Rabu, sehingga orang itu dahulu pemerintah, ini bukan karena bid'ah, karena memang dasarnya ilmu. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan dianggap orang yang dahulu sehari 2 hari, dahulu sehari. Kalau 2 hari kemungkinan itu salah. Kalau dahulu sehari itu kemungkinan karena faktor perbedaan. Di kita kan sering terjadi perbedaan. Hilal sudah nampak, sudah ada, tapi tingginya berapa derajat itu terjadi perbedaan. Dulu jika belum 2 derajat dianggap belum bulan baru. Sudah 2 derajat baru bulan baru. Belakangan disepakati ada standar tertentu MABIMS. Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura menetapkan standar. Jika sudah 3, anda salah saya, jika sudah 3 derajat, maka kita menetapkan itu adalah hilal untuk bulan yang baru. Jadi kalau orang dahulu puasa 1 hari dibanding kebanyakan orang karena berbeda hasil ijtihad, itu bukan karena bid'ah, karena ilmu. Paham Bapak Ibu? Jadi jangan mudah menuduh orang dia bid'ah, kita sunnah. Jangan-jangan kita yang bid'ah, orang dia sejalan dengan sunnah. Lanjut. Perayaan Nuzulul Quran. Ini kan perayaan Nuzulul Quran ini sama pemikiran dengan perayaan Isra Mi'raj, perayaan Maulid Nabi. Quran itu jangankan orang, benda atau makhluk apa saja yang dinisbahkan kepada Quran pasti dimuliakan. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hewan-hewan yang disebutkan dalam Quran itu sebagian masuk surga. Kita belum tentu masuk surga lagi. Ashabul Kahfi, hewannya, anjingnya, Rakim, masuk surga. Orang asal nisbahkan pada Quran dimuliakan. Makanya kalau di antara kita semuanya faqih, cari yang paling bagus bacaan Qurannya, dia jadi imam. Kok bisa? Malam diturunkan Quran pertama di dunia kepada Nabi Muhammad, kita ingat untuk membuat kita tersadar, membuat kita menyadari bahwa kita dapat anugerah besar, lalu berusaha mendekat kepadanya, berusaha untuk menyadarkan diri kita, ini ada warisan hebat, ini ada pusaka hebat, ini ada hidayah yang berguna dalam hidup kita. Menyadarkan diri dengan momentum turunnya Quran, kok bisa melakukan amaliyah yang bid'ah. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, memperingati nuzulul Quran itu bagi umat Islam hanya sebagai momentum agar mereka mengingat bahwa mereka punya karunia besar yang tak dipunya oleh siapapun. Hanya umat Nabi Muhammad yang punya Quran, enggak ada umat lain yang punya Quran. Kitab umat yang lain itu tidak lagi kekal sampai kiamat, tapi Quran kekal sampai kiamat. Kita umat yang lain itu hukumnya sudah mansukh dengan adanya Quran. Quran ini azim, agung, hebat, luar biasa. Kehebatan Al-Quran diingat oleh umat Nabi supaya mereka sadar kehebatan Quran, sehingga merasa kehebatan Quran itu patut untuk mereka hargai. Dibuat momentumnya nuzulul Quran. Kok bisa dia bid'ah? Kan Nabi enggak pernah larang. Kan tidak pernah ada ketentuan syariat nuzulul Quran itu tak boleh diingat. Lanjut. Ziarah kubur sebelum masuk Ramadan.
Kok bisa ziarah kubur bid'ah? Ziarah kubur itu kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri. Dulu aku larang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang ziarah, kata Nabi. Nabi suruh ziarah itu enggak ada membatasi. Hanya boleh di bulan Sya'ban, tak boleh di Ramadan, enggak ada. Kok bisa orang sengaja ziarah kubur sebelum masuk Ramadan jadi bid'ah? Kok dia bertentangan dengan sunnah? Sunnah yang mana yang bertentangan dengan itu? Kan kita biasanya Pak ziarah kubur kan Pak sebelum masuk Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin penting yang perlu kita sadari, manusia kalau dia sudah meninggal, itu hidupnya enggak selesai. Habis, enggak ada lagi urusan, enggak ada yang begitu. Semua manusia kalau dia sudah mati sampai ajal dia, itu sekedar mati dalam kehidupan dunia. Dia akan bersambung dengan kehidupan akhirat, dan kehidupan akhirat pertama dia lalui adalah alam barzakh. Di alam barzakh itu dia hidup dengan kehidupan khasnya alam barzakh. Maka dia merasakan nikmat atau azab kubur di situ, merasakan sengsara, merasakan derita di situ. Kalaulah datang keluarga dia mengirimkan doa, mengirimkan Fatihah, mengirimkan pahala sedekah, mengirimkan pahala khataman Al-Quran, itu terasa sejuk di situ. Bayangkan kita sedang haus-hausnya, tiba-tiba datang air diguyur banyak-banyak. Senangnya minta ampun. Kira-kira begitu penalaran yang mudah tentang kenapa orang-orang ziarah kubur kepada keluarga yang sudah mati. Nabi yang suruh ziarah kubur. Dan ketika ziarah kubur, Nabi yang mengajarkan untuk doa di kuburan. Doa yang paling mudah, yang populer bagi kita, Nabi mengajarkan, kalau kita ziarah ke kubur, kata Nabi, bacalah Assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum wahai kalian yang berada di pekuburan ini, kalangan orang beriman dan orang muslim, kalian dahuluan, kami pasti akan menyusul kalian. Yang ngajar doa itu Nabi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ziarah kubur yang dibuat oleh masyarakat muslim, satu gunanya mengingatkan dia dengan akhirat. Orang kalau ingat akhirat, begitu masuk Ramadan, dia akan menganggap ini kesempatan terakhir untuk bisa beramal akhirat. Dia berpikir, saya akan mati macam orang tua yang baru saya ziarahi, mesti saya beramal yang hebat di Ramadan ini. Ziarah kubur itu buat orang taubat Bapak Ibu. Orang kalau sudah taubat, kalau sudah istighfar di dosa dia, bersih dari dosa, ketika bersih dari dosa, ringan badan itu untuk ibadah. Satu sisi gunanya mengingatkan akhirat, satu sisi yang lain keluarga kita. Boleh jadi sepanjang tahun tak pernah kita ziarah, ketika kita ziarah itu, senangnya minta ampun. Lagian kalau tak sebelum Ramadan kita ziarah, kapan kita ziarah? Syukur dibuat momentum-momentum oleh umat kita. Kalau mau Ramadan mereka pada datang ke kuburan. Kalau tak ada sama sekali, kapan akan datang ke kuburan? Tak ingatkah kita dengan jasa baik bapak ibu kita? Tak ingat jasa baik datuk kita? Kita ini menjadi sekarang karena hebatnya datuk kita dulu, hebatnya orang tua kita dulu. Andaikanlah mereka tak membekali kita dengan agama, mungkin kita tak hidup macam ini sekarang. Tanda syukur dengan mereka, jenguk-jenguklah mereka, doa-doakanlah mereka, bacakanlah istighfar untuk mereka, kirim-kirimlah pahala yang bermanfaat untuk hidup mereka saat ini. Kalau dia masih hidup dulu, datangi dia, cium tangan dia, dan buat apa yang dia suka. Tapi hari ini dia tak ada secara fisik seperti kita yang hidup, maka yang manfaat saat itu adalah doa, ziarah, dan kiriman pahala untuk mereka. Itu diantaranya yang membuat umat Islam rajin dia ziarah kubur, dan terutama ketika ziarah kubur itu dilakukan sebelum Ramadan. Ini sengaja saya bahas yang di-share di Facebook, entah dari mana sumbernya. Saya ulang, Bapak Ibu kalau ada guru yang jelas, yang kenal, tanya ke dia apa yang iskal,
apa yang tidak tahu. Jangan mudah termakan dengan WA, dengan informasi Facebook. Tah siapa penulisnya, tah dari mana, kok bisa dengan orang kita kenal kita tak yakin, dengan yang tak kita kenal langsung percaya. Kok bisa? Faham nalarnya? Malam hari Ramadan kita salat tarawih berapa rakaat? Di sini 8 atau 20, Pak? 8. Poin penting satu, malam hari Ramadan Nabi tidak pernah membatasi, tidak pernah menentukan apa satu solat yang harus dibuat setiap malam itu. Itu poin pertama. Maka mau dibuat namanya solat tarawih, silahkan. Mau dibuat namanya solat qiyamul lail, silahkan. Mau dibuat namanya qiyam Ramadan, silahkan. Mau dibuat namanya solat hajat, silahkan. Tak ada masalah, buatlah. Nabi sampaikan kepada umat, man qama lailata Ramadan, siapa saja orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dia karena dasar iman kepada Allah, karena mengharapkan balasan dari Allah, ikhlas lillahi ta'ala, dia akan diampunkan dosa yang berlalu. Nabi memotivasi agar setiap siang gunakan untuk puasa, malamnya gunakan untuk menghidupkan dengan ibadah. Lalu Nabi kemudian ketika di bulan Ramadan beliau datang ke masjid salat, enggak ngajak sahabat, enggak perintahkan sahabat, enggak kasih tahu, dia salat aja. Karena kata beliau malam Ramadan hidupkan. Cara menghidupkan malam terbaik dengan salat. Beliau salat. Begitu beliau salat, sahabat ngikut aja, inisiatif. Semalam 2 malam diikuti sahabat, Nabi tidak ada komen, dibiarkan. Malam ketiga atau malam keempat, kata Sayyidah Aisyah, Nabi tak lagi keluar karena melihat sahabat dah ramai. Kenapa Nabi tak keluar? Subuhnya kata Nabi, saya tahu ma sana'tum, apa yang kalian buat tadi malam. Saya sengaja tak keluar khasyata an tufrada alaikum. Saya takut kalau saya keluar nanti, tadi malam saya jumpa dengan kalian, solat malam itu jadi fardu, jadi wajib bagi kalian. Sehingga Rasul malam ketiga atau keempat tak keluar, setelah itu tak ada lagi ke masjid. Maka kalau ada orang mengatakan yang tak dibuat Rasul adalah bid'ah, yang solat jamaah setiap malam di bulan Ramadan, coba tanya, ada enggak Rasul menyuruh begitu? Saya ulang, yang solat jamaah tiap malam, apakah namanya tarawih atau qiyam Ramadan, dibuat di masjid jamaah tiap malam sampai akhir Ramadan, dibuat Rasul atau tidak? Enggak dibuat Rasul macam itu. Kalaulah seandainya setiap yang tak dibuat Rasul bid'ah, yang bilang itu akan kena sendiri dengan ucapan dia. Okey, poin 2-nya sudah, bahwa Rasul solat tak ngasih batasan, tak kasih ketentuan, tak kasih apa yang wajib dibuat. Yang ketiga, melihat Rasul solat tadi, sahabat masih solat setiap malam Ramadan. Datang masa Sayyidina Umar, dikumpulkan semua sahabat yang solat tadi di masjid dengan satu imam. Imamnya yang terkenal di masa itu sahabat Ubay bin Ka'ab dan sahabat Tamim Ad-Dari, dua imam terkenal. Mereka solat 20 rakaat, lalu mereka setiap 2 rakaat salam, dan mereka dalam solat itu membaca ayat rata-rata setiap rakaat 100 ayat. Terbayang surah Al-Baqarah itu 286, cuma 3 rakaat. Berapa lembar dalam Al-Quran? Dan di masa Sayyidina Utsman, bacaan solat tadi panjang sampai orang ketika berdiri itu bertumpu dengan tongkat, saking panjangnya bacaan. Lalu semua sahabat di masa Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan setelah itu sepakat setiap malam Ramadan solat tarawih 20 rakaat. Jadi kalau kita solat dengan solatnya Umar, solat dengan solatnya Utsman, kita solat dengan solat yang disuruh oleh Nabi, dengan solat yang diinginkan oleh Nabi. Karena kata Nabi, alaikum bisunnati, kalian harus ikut sunnahku, wa sunnatal khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, kalian mesti ikut sunnahku dan para khulafa'ur rasyidun yang mereka
melanjutkan aku setelah aku. Umar kan khalifah Rasul. Kata Rasul ikut Umar. Sekarang Umar suruh solat tarawih 20 rakaat. Berarti kalau mau ngikut Rasul, ikut Umar yang 20. Paham? Kalau mau ikut Rasul, ikut Umar yang 20. Maka ulama 4 mazhab, ulama fikih, ulama hadis sepakat tarawih itu 20 rakaat. Solat yang 8 atau 11 rakaat itu adalah solat malam Rasul, kata Sayyidah Aisyah juga, di Ramadan dan di luar Ramadan. Maka Rasulullah yazidu an 11 rak'atan fi Ramadan wala fi ghairihi. Kata Sayyidah Aisyah, Rasul tidak menambah solat malamnya dari 11 rakaat di Ramadan dan di luar Ramadan. Jadi solat yang dilakukan Rasul dengan sahabat yang semalam 2 malam itu kebiasaan solat malam beliau. Ramadan, luar Ramadan begitu beliau solat. Yang khusus Ramadan Umar yang buat. Makanya kata Umar, ni'matul bid'atu hadhihi. Apa maksud perkataan Umar? Perbuatan ibadah yang tidak kita tengok langsung dari Rasul, tapi dia adalah perbuatan ibadah yang baik, yang the best. Ini dia. Jadi kalaulah orang ingin mengatakan solat yang diinginkan Rasul di bulan Ramadan itu solatnya Umar. Paham Bapak Ibu? Oleh karena itu, kalau ada orang solat 8, solat 20, silakan masing-masing solat. Tapi jangan pernah mengklaim solat yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan Rasul, solat yang 8, yang 20 enggak sesuai dengan Rasul. Hati-hati dengan klaim itu. Mau solat 8 silakan, mau 20 silakan. Jangankan 8 20, solat 2 rakaat pun silakan. Yang penting malam-malam Ramadan itu hidupkan dengan ibadah. Gitu Pak. Jadi silakan mau solat tarawih namanya, mau solat qiyamul lail, mau solat qiyam Ramadan, mau solat tahajud, mau solat hajat, mau solat apa namanya silakan. Tapi hidupkan malam itu dengan ibadah, dan ibadah terbaik adalah solat. Jadi kalau kita tak mau 20 enggak masalah, solat aja 8. Tapi jangan mengklaim bahwa 20 enggak sesuai dengan sunnah, cuma 8 sesuai dengan sunnah. Jangan klaim begitu. Kalau kita tak sama dengan orang, amalkan yang kita yakin. Biarkan orang beramal dengan yang dia yakini. Aman urusan. Tapi kalau kita mengklaim bahwa hanya saja kita yang benar, yang orang pasti salah, orang juga bisa berpikir begitu, sama dengan kita. Jadi paham Bapak Ibu? Yang mau 8 solatnya silakan, yang mau 20 silakan. Tapi kalau yang disebut tarawih, ulama 4 mazhab sejak masa Sayyidina Umar itu menyebutnya salat tarawih yang 20 rakaat. Lalu pertanyaannya, malam Ramadan salat apa yang kita buat? Boleh tarawih, boleh tahajud, boleh salat qiyamul lail, qiyam Ramadan, apa saja silakan. Paham Bapak Ibu? Demikian, semoga manfaat. Saya ingin mengingatkan lagi, percayalah Bapak Ibu dengan guru-guru yang mengajarkan Bapak Ibu. Jangan mudah percaya dengan sumber ilmu yang tak jelas, tak dari siapa, tak dari mana. Dengan orang yang kita kenal saja kok kita tak percaya, apalagi dengan orang yang tak kita kenal. Paham ya? Dan yang kedua, para ulama kalau mengajarkan amalan, dia boleh menurut agama kata mereka, dan ada yang tak boleh menurut agama kata mereka, ikuti mereka. Karena ulama dia amanah menyampaikan ilmu. Dia sudah tahu kalau dia sempat salah, dia main-main, konsekuensinya berat. Bisa diazab 500 tahun sebelum orang yang menyembah berhala di akhirat nanti. Hati-hati. Jadi jangan mudah buruk sangka dengan orang yang sepatutnya kepada mereka lah kita berbaik sangka. Tengok surat Al-Bayyinah yang terakhir itu, jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Itu bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Siapa orang yang takut kepada Tuhannya? Ulama. Sehingga kedudukan ulama itu di antara manusia setelah kedudukan Nabi. Ketika Nabi tak ada, ulama itulah kedudukan paling tinggi derajat manusia ini. Maka dalam Al-Quran, kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan tak sama orang yang tahu dengan orang yang tak tahu. Yarfa'illahu alladina amanu minkum, Allah angkat derajat orang yang tahu di antara kalian dibanding orang yang tidak tahu di antara kalian. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.